Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mora Damalia. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mencari jarak terpendek yang dapat diperoleh dari sebuah alur lintasan dengan lintasan sebagai berikut ini. Huruf kapital dilambangkan sebagai tempat yang harus dikunjungi, sedangkan angka pada garis dilambangkan sebagai jarak tempuh dalam bentuk kilometer. Note, kita tidak harus memulainya dari huruf A. Dan di sini saya akan mulainya dari B. Dari B, saya akan melanjutkannya ke C, karena B ke C adalah jarak yang paling pendek di antara yang lainnya, dengan jarak 2 km. Selanjutnya, dari B ke C, kita bisa melanjutkannya ke F, karena C ke F merupakan jarak yang paling pendek di antara yang lainnya juga. Sini, kita pilih yang ini, dengan jarak 1 km. Setelah C ke F, maka kita bisa memilih antara D atau E. Di sini saya akan memilih D, karena bila kita memilih E, maka kita harus memilih salah satu antara A atau B. Sedangkan di sini kita diharuskan untuk mengunjungi semua tempat. Jadi saya akan memilih yang D, 2 km. Setelah memilih D, kita bisa memilih E, karena kita sudah mengunjungi tempat B. Jadi kita tulis D ke E 1 km. Setelah ke E, tempat terakhir kita adalah ke A, yaitu dengan jarak 3 km. 3 km. Maka jarak yang kita tempuh adalah 2 km ditambah 1 km ditambah 2 km ditambah 1 km ditambah 3 km. Maka hasilnya adalah 9 km. Maka jarak terpendek yang dapat kita peroleh adalah 9 km. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya saya akan digantikan oleh Kak Restu untuk membahas materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Katonariansyah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kaki kanum nomor 5. Soalnya yaitu pada suatu klinik kesehatan terdapat suatu masalah penjadwalan. Terdapat 5 orang dokter yang harus bertugas selama hari Senin hingga Sabtu, di mana setiap harinya harus ada satu dokter umum dan satu dokter gigi. Informasi yang diperoleh dari masing-masing dokter sebagai berikut. Dokter umum ada Dokter Adi, Siska, dan Eko. Untuk dokter spesialis gigi, Dokter Bambang dan Dokter Eli. Dokter umum selalu ada di setiap hari Senin hingga Sabtu, sedangkan dokter spesialis gigi hanya ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tetapi ada kalanya beberapa dokter memiliki jadwal praktik di tempat lain. Dokter Adi tidak bisa di hari Senin dan Rabu. Dokter Siska hanya bisa di hari Rabu, dan Dokter Eko tidak bisa pada hari Jumat dan Sabtu. Begitupun juga untuk dokter spesialis gigi, Dokter Bambang hanya bisa hari Jumat saja, sedangkan Dokter Eli tidak bisa pada hari Senin dan Jumat. Jika Anda sebagai pihak administrasi, maka analisislah semua kemungkinan jadwal yang bisa Anda buat. Menurut soal ini, untuk menganalisis semua kemungkinan, berarti di sini kita membahas tentang peluang. Langsung saja kita jawab. Ada 5 dokter, 3 dokter umum, Adi, Siska, Eko di sini. Kemudian dokter spesialis gigi ada Dokter Bambang dan Dokter Eli. Di sini Dokter Adi tidak bisa pada hari Senin dan Rabu. Berarti yang di sini kita kosongi. Kemudian Dokter Siska hanya bisa di hari Rabu, dan Dokter Eko tidak bisa pada hari Jumat dan Sabtu. Di sini kita kosongi. Kemudian untuk dokter giginya, Dokter Bambang hanya bisa hari Jumat, dan Dokter Eli tidak bisa pada hari Selasa dan Jumat. Karena
dokter gigi hanya pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, berarti Seninnya dokter Eli masuk. Untuk jadwal pertama yang mengikuti dengan soal ini adalah seperti ini, dan masih ada kemungkinan yang bisa diganti karena satu hari hanya boleh harus satu dokter umum dan satu dokter gigi, maka ini sudah paten, tidak bisa diganti lagi. Kalau yang ini masih ada dua kemungkinan, yaitu dokter Adi atau bisa juga diganti dokter Eko. Yang ini pun sama, bisa dokter Siska dan Eli, bisa juga dengan dokter Eko dan dokter Eli. Ada dua kemungkinan. Yang Kamis sama seperti Selasa, dua kemungkinan. Ini satu, ini dokter gigi umum saja. Jadi kita kalikan semua kemungkinan yang ada tadi. 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. Di sini ada 8 kemungkinan jadwal yang akan dibuat oleh administrasi. Jadwal yang pertama yaitu ini. Jadwal yang kedua seperti ini. Dan ada 8 jadwal. Jadwal pertama yaitu Senin Eko dan Eli, Selasa Adi saja, Rabu Siska dan Eli, Kamis Adi, Jumat Adi dan Bambang, Sabtu Adi saja. Jadwal kedua dari Senin sama, Selasa diganti Eko, Rabu sama, Kamis sama dengan jadwal 1, Jumat juga sama, Sabtu juga sama. Jadwal 3 ini sama dengan jadwal 2, tapi hari Rabunya Siska diganti Eko. Jadwal 4 sama dengan jadwal 3, cuma hari Kamisnya diganti, yang Adi diganti Eko. Jadwal 5 sama dengan jadwal 4. Sama dengan jadwal yang nomor 4, cuma yang Selasanya diganti Adi. Kemudian jadwal 6 sama dengan jadwal 5, cuma yang Rabunya diganti Siska bukan Eko. Jadwal 7 sama dengan jadwal 6, tapi yang Kamisnya Eko ini diganti dengan Adi dan Rabunya diganti dengan Siska. Siska diganti dengan Eko. Jadwal 8 Seninnya Eko dan Eli, Selasa Eko, Siska dan Eli, Kamis Eko saja, Jumat Adi dan Bambang, Sabtu Adi saja. Jadi kalau saya sebagai pihak administrasi, maka kemungkinan jadwal yang bisa dibuat ada 8, yaitu seperti ini. Dan itulah jawaban dari nomor 5. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.